Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Haji Eli Nur Rahma, MAPP, SC, DNSC, Ibu Dr. Debbie Dahlia, SKP, MHSM, Ibu Profesor Dr. Saptawati Bardosono, MSc, yang saya banggakan, Ibu Widya Tuti, dan rekan-rekan mahasiswa 2018 yang hari ini mendampingi saya untuk menjadi oponen. Judul proposal saya pada hari ini, pengembangan model intervensi manajemen gaya hidup sehat untuk pasien hipertensi di Buton Kepulauan. Outline ada 4, yaitu fenomena, identifikasi masalah, pemecahan masalah, dan uji coba. Latar belakang. Data WHO 2013 bahwa prevalensi hipertensi di seluruh dunia saat ini sebesar 25% dan perkiraan 90% hidup rata-rata mengalami hipertensi, mengalami peningkatan 29,2% orang pada dewasa di seluruh dunia, dan diperkirakan meningkat menjadi 1,56 miliar pada tahun 2025. Setiap tahun, hipertensi terjadi peningkatan sekitar 25,8% menjadi 34,1%. Peningkatan tekanan darah diperkirakan menyebabkan 7,5 juta kematian, sekitar 12,8% dari total semua kematian setiap tahun. Di Indonesia, angka kejadian hipertensi pada anak dan remaja bervariasi dari 3,11% sampai 4,6%. Berdasarkan Diskesdes 2018, prevalensi hipertensi berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah pada penduduk usia di atas 18 tahun adalah sebesar 30,41%, di mana persentase tertinggi di Kalimantan Selatan yaitu 44,1%, sedangkan terendah di Papua sebesar 22,2%. Estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebanyak 63.309.620 orang, sedangkan angka kematian akibat hipertensi sebesar 427.218 orang. Gambaran prevalensi hipertensi secara nasional ternyata juga direpresentasikan oleh daerah. Sulawesi Tenggara memiliki prevalensi hipertensi cukup tinggi. Jumlah penduduk berusia 18 tahun ke atas sebesar 160.975 orang atau 12% dari total penduduk di Sulawesi Tenggara yang dilakukan pengukuran tekanan darah. Telah diketahui sebanyak 54.127 orang atau 33,62% mengalami hipertensi. Penyakit tidak menular berupa hipertensi masih mendominasi di Sulawesi Tenggara, sekitar 41.889 di warga bumi Anoa. Tahap 1A, identifikasi masalah. Teridentifikasinya karakteristik responden, usia, jenis kelamin, suku, pendidikan, pekerjaan, penghasilan terhadap hipertensi. Teridentifikasinya hubungan faktor herediter terhadap hipertensi, hubungan faktor rokok dengan hipertensi, hubungan faktor alkohol dengan hipertensi, hubungan faktor aktivitas fisik dan hipertensi, hubungan faktor olahraga dengan hipertensi, hubungan faktor indeks massa tubuh dengan hipertensi, hubungan faktor diet garam dengan hipertensi, hubungan faktor pola makan dengan hipertensi, hubungan faktor stres dan hipertensi, hubungan faktor pola tidur dengan hipertensi. Tahap 1B, pemecahan masalah. Dikembangkannya draft model intervensi perawatan gaya hidup sehat berbasis media sosial untuk pasien hipertensi. Dikembangnya modul pendidikan kesehatan menggunakan pendekatan media sosial. Diperolehnya asupan dari pakar terhadap draft model intervensi keperawatan gaya hidup sehat berbasis media sosial untuk pasien hipertensi. Diperolehnya asupan dari pakar tentang konten modul dari setiap jenis pendekatan media sosial untuk pasien hipertensi, baik untuk perawat maupun pasien hipertensi. Tahap 3, uji coba. Uji beda tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan model intervensi perawatan manajemen gaya hidup sehat. Uji beda pengetahuan dan perilaku hidup sehat subjek sebelum dan sesudah diberikan model intervensi perawatan manajemen gaya hidup sehat. Uji beda pengetahuan keluarga dan subjek sebelum dan sesudah diberikan intervensi model intervensi perawatan manajemen gaya hidup sehat. Uji beda pengetahuan keluarga dalam memberikan dukungan terhadap anggota keluarga yang menderita hipertensi sebelum dan sesudah diberikan model intervensi perawatan manajemen gaya hidup sehat. Uji beda kemampuan keluarga dalam memberikan dukungan terhadap anggota keluarga yang menderita hipertensi sebelum dan sesudah diberikan intervensi gaya hidup sehat. Tahapan hipertensi. Tekanan darah dianggap hipertensi jika ditambah dengan tanda-tanda adanya gangguan pada jantung dan arteri kecil. Pada kondisi ini terdapat beberapa faktor risiko penyakit kardiovaskular dan sudah muncul tanda-tanda awal pada penyakit tetapi belum terjadi kerusakan organ. Bila tekanan darah mencapai 140/90 mm hydrogram atau lebih pada tahap ini, kerusakan organ tubuh sudah tampak dan kemungkinan sudah terjadi pada penyakit kardiovaskular yang dapat memperburuk kondisi tubuh disebut tahap 2. Ini tahapan hipertensi menurut klasifikasi ada pada gambar, yaitu dari JNC 8, JNC 7, WHO, dan klasifikasi hipertensi menurut INAS. Klasifikasi menurut sebab.
Hipertensi esensial atau idiopatik merupakan 90-95% yang terjadi pada orang dewasa dan belum diketahui penyebab utamanya. Faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor genetik, umur, jenis kelamin, stres, psikologi, lingkungan, kurangnya aktivitas, asupan garam, kebiasaan konsumsi alkohol, perokok berat, dan konsumsi lemak jenuh. Hipertensi sekunder, sekitar 5-10% kasus hipertensi sekunder dari penyakit komorbid atau obat-obat tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah. Gangguan disfungsi renal akibat penyakit ginjal kronis atau penyakit kardiovaskular adalah penyebab sekunder yang paling sering. Hipertensi pada kehamilan, hipertensi yang dialami pada wanita hamil yang disebut preeklamsi, ibu yang memiliki riwayat hipertensi 1% sampai 5% dengan tekanan darah lebih 140/90 dan terjadi kehamilan sebelum 20 minggu. Berdasar penyebab hipertensi pulmonal dapat menjadi penyakit berat yang ditandai dengan penurunan toleransi dalam melakukan aktivitas dan gagal jantung kanan. Hipertensi pulmonal primer sering didapatkan pada usia muda dan usia pertengahan. Lebih sering didapatkan pada perempuan dengan perbandingan 2:1 angka kejadian per tahun sekitar 2-3 kasus per 1 juta penduduk dengan mean survival sampai timbulnya gejala penyakit sekitar 2-3 tahun. Patofisiologi hipertensi. Kestabilan tekanan darah jangka panjang dipertahankan oleh sistem yang mengatur jumlah cairan tubuh yang melibatkan berbagai organ tubuh, terutama ginjal. Aterosklerosis adalah kelainan pada pembuluh darah yang ditandai dengan penebalan dan hilangnya elastis arteri. Yang merupakan proses multifaktorial mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme. Angiotensin 2 inilah yang berperan penting dalam meningkatkan tekanan darah karena bersifat vasokontraktor kuat pada pembuluh darah dan juga berperan dalam pelepasan aldosteron oleh korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peran penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi oksigen NaCl dengan cara mereabsorpsinya dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Kaplan menggambarkan beberapa faktor yang berperan dalam pengendalian tekanan darah yang mempengaruhi rumus tekanan darah sama dengan curah jantung kali tahanan perifer. Ini ada pada gambar berikut. Komplikasi hipertensi. Komplikasi hipertensi adanya penyempitan pembuluh darah pada mata karena penumpukan kolesterol dapat meningkatkan retinopati, mengakibatkan retinopati dan efek yang ditimbulkan pandangan mata kabur. Jika terjadi vasokonstriksi vaskuler pada jantung, yang lama dapat menyebabkan sakit lemah pada jantung, sehingga timbul rasa sakit dan bahkan menyebabkan kematian yang mendadak. Suplai darah vaskuler pada ginjal turun menyebabkan terjadi penumpukan produk sampai yang berlebihan dan bisa menyebabkan sakit pada ginjal. Cara penanggulangan dan penjagaan hipertensi ada 3 yaitu melalui obat, pemberian edukasi tentang hipertensi dan modifikasi gaya hidup. Indikator dan pengukuran gaya hidup yaitu melalui dari kegiatan activity, interest, dan opini. Gaya hidup sehat. Pencegahan primer yaitu tidur yang cukup antara 6-8 jam per hari, kurangi makanan berkolesterol tinggi, dan perbanyak aktivitas fisik untuk mengurangi berat badan. Kurangi konsumsi alkohol, konsumsi minyak ikan, suplai kalsium meskipun hanya menurunkan sedikit tekanan darah, tapi kalsium juga cukup membantu. Pencegahan sekunder yaitu pola makan yang sehat, mengurangi garam dan natrium, diet Anda, fisik aktif, mengurangi alkohol intake, kemudian berhenti merokok. Pencegahan tersier yaitu pengontrolan darah secara rutin, olahraga dengan teratur, yang disesuaikan dengan kondisi tubuh. Peran keluarga sangat penting dalam memelihara kesehatan termasuk pada anggota keluarga yang hipertensi. Salah satu upaya strategi untuk meningkatkan kesehatan adalah dengan cara meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat dalam memelihara dan merawat kesehatan. Pelayanan keperawatan keluarga yaitu perawat dapat melakukan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan intervensi perawatan yakni pembimbingan terhadap keluarga dalam mengatasi perilaku yang tidak sehat seperti makan berlebihan dan aktivitas yang kurang dan lain-lain. Anggota keluarga ikut berpartisipasi dalam program diet, mengubah perilaku makan, dan aktivitas yang mendukung keberhasilan anggota dalam menjalankan program sehat. Pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah istilah yang diterapkan pada penggunaan proses pendidikan secara terencana untuk mencapai tujuan kesehatan meliputi beberapa kombinasi dan kesepakatan belajar atau aplikasi pendidikan dalam bidang kesehatan. Model pendidikan kesehatan yang dapat digunakan adalah model perilaku individu, keluarga, dan model pemberdayaan masyarakat. Nah, adapun teori yang digunakan dalam penelitian adalah pertama, teori Dorothy Johnson. Beliau memandang individu sebagai sistem perilaku yang selalu ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas baik lingkungan internal atau eksternal, juga memiliki keinginan dalam mengatur dan menyesuaikan dari pengaruh yang ditimbulkannya. Ada di sini ada bagan, bisa dilihat di draft. Kemudian teori Prochaska, proses translogical model.
tahap perubahan perilaku, process of change, essential balance, dan self-efficacy model. Di situ juga ada bagan. Kemudian teori Albert Bandura. Yang pertama adalah tentang pengalaman yang menetap, pengalaman yang dirasakan, pendapat orang lain, dan keadaan psikologis. Konsep tiga teori. Konsep tiga teori bisa dilihat pada bagan tersebut, itu adalah ada input, ada proses, ada outputnya. Nanti bisa dilihat di gambar yang ada di draft itu. Kemudian bab 3, kerangka konsep penelitian. Pada kerangka konsep ini yang pertama adalah terbagi dua tahap. Kemudian pertama adalah menyatakan bahwa tahap pertama yaitu klasifikasi atau mengidentifikasi masalah. Pertama adalah usia, jenis kelamin, suku, pendidikan, pekerjaan, pengalaman, perilaku, pengetahuan, dukungan keluarga, faktor lingkungan, riwayat kesehatan keluarga, dan budaya. Nah, pada tahap 2 ini nanti adalah model intervensi keperawatan manajemen gaya hidup sehat. Nah, tujuannya adalah sesuai dengan independen itu supaya untuk mendapatkan atau mendapatkan pengetahuan, kemudian mendapatkan gaya hidup yang sehat. Dalam hal ini menghindari rokok, kurangi konsumsi alkohol, diet garam, olahraga yang teratur, berat badan ideal, stres kurang, pola makan yang benar, indeks massa tubuh, pengendalian hipertensi, dan dukungan keluarga. Nah, salah satu perancungnya itu adalah perilaku kesehatan, keyakinan, dan komitmen pengetahuan dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Metode penelitian digunakan penulis adalah metode eksperimen semu, kuasa eksperimen. Metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan, dan meramalkan dengan mengendalikan keadaan. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk meneliti pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Pendekatan metode dengan desain yang digunakan yaitu sequential exploratory dengan pendekatan fenomenologi pada tahap kualitatif dan deskriptif pada tahap kuantitatif. Desain penelitian menggabungkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif secara berurutan. Metode kualitatif berfungsi untuk menemukan hipotesis jika ada sampel terbatas dan mengeksplorasi topik penelitian dengan cara mengamati partisipan di lokasi penelitian. Dilanjutkan dengan metode kuantitatif yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada tahap sebelumnya pada populasi yang lebih luas. Peneliti diawali dengan observasi dan identifikasi masalah terkait dengan hipertensi dan pola hidup masyarakat, kemudian dirumuskan untuk mendapatkan runutan masalah. Setelah itu, dikembangkan model sebagai solusi untuk mencegah dan menyelesaikan masalah. Solusi yang dikembangkan yaitu suatu model intervensi perawatan manajemen gaya hidup sehat yang nanti akan diuji cobakan di rumah sakit atau di puskesmas. Kemudian lakukan evaluasi untuk melihat pengaruh pada model tersebut. Hasil evaluasi ini akan dilakukan bersamaan kelompok kontrol dan perlakuan untuk melihat perbandingan. Dalam penelitian ada 3 tahap yaitu eksplorasi, uji coba, dan evaluasi. Rancangan penelitian menggunakan kuasa eksperimen yaitu pre-test dan post-test with control group design. Kelompok dalam penelitian dibagi menjadi 4 kelompok yaitu 2 kelompok perlakuan dan 2 kelompok kontrol. Kelompok pertama diberikan pendidikan kesehatan melalui ceramah dengan booklet, leaflet disertai aplikasi WhatsApp. Kelompok kedua diberikan pendidikan kesehatan melalui ceramah dengan booklet dan pamflet disertai dengan pesan melalui SMS. Kelompok ketiga diberikan pendidikan kesehatan dengan ceramah disertai poster, dan kelompok keempat diberikan pendidikan kesehatan melalui ceramah atau video. Alur penelitian yang pertama adalah peneliti melakukan survei, kemudian mengidentifikasi masalah, melihat fenomena melalui wawancara, kemudian menentukan topik, menentukan rumusan, menentukan tujuan, kemudian studi literatur melalui buku, jurnal, artikel, dan lain-lain. Kemudian pengembangan model intervensi kedua, perawatan gaya hidup sehat, yaitu masuk di tahap 2. Nah, pada tahap 2 ini dilakukan juga pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan 1, pendidikan kesehatan 2, 3, dan 4 sesuai dengan kelompok yang ada di penelitian tersebut. Kemudian intervensi tahap ketiga yaitu intervensi perawatan pendidikan kesehatan. Di sini melakukan post-test untuk melihat hasil daripada kemampuan pengetahuan pasien penderita hipertensi, kemudian analisa data, kemudian menarik kesimpulan. Tahap-tahap penelitian. Tahap pertama identifikasi masalah. Pada tahap pertama peneliti melakukan pengkajian dan pendalaman dan melalui wawancara dan observasi langsung yaitu usia, jenis kelamin, suku, lingkungan, masyarakat, pendidikan, dan pekerjaan. Pada tahap kedua pemecahan masalah, solving problem. Tahap ini akan melakukan pengembangan melalui intervensi perawatan terhadap
gaya hidup sehat. Ini terjadi. Ini ada pada gambar. Nah, rencana intervensi yang pertama adalah kelompok pertama yaitu herediter, rokok, alkohol, aktivitas fisik, olahraga, indeks massa tubuh, diet garam, faktor pola makan, dan stres. Media itu ceramah, booklet, leaflet, kemudian ada aplikasi WhatsApp, kemudian metode ceramah roleplay, WhatsApp melalui pengiriman SMS. Yang dilakukan 3 kali seminggu, 3 kali per minggu selama sebulan. Nah, kemudian yang WhatsApp ini 2 kali seminggu selama 6 bulan. Nah, untuk yang kelompok 2, ceramah, booklet, pamflet, yaitu ceramah ini 2 kali seminggu selama sebulan, kemudian pengiriman pesan 3 kali seminggu selama 6 bulan. Nah, untuk kelompok 3, ini dilakukan hanya ceramah melalui poster, ceramah dan poster, kemudian ceramah atau role play 1 kali seminggu selama sebulan. Kemudian kelompok 4, ceramah role play 1 kali seminggu selama sebulan. Nah, rumus yang digunakan dalam populasi dan sampel yaitu menggunakan Nisa-Patton. Jadi populasi dan sampel yang diambil adalah total sampel yang diperoleh itu sebanyak 142 yang akan dibagi 4. Nah, strategi dalam hal pengumpulan data. Yang pertama adalah strategi dalam hal pengumpulan data. Langkah-langkah pada penelitian dapat dilihat pada gambar langkah-langkah penelitian dan pengumpulan data. Di sini ada gambar yang sudah ada. Kemudian analisa data. Data yang dikumpulkan diolah melalui program komputerisasi dan dianalisis menggunakan analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Hasil analisis akan dideskripsikan dan disajikan melalui grafik dan tabel. Untuk uji statistik tingkat kemaknaan signifikansi yang digunakan pi kurang dari 0,05. Adapun uji statistik yang digunakan antara lain analisis univariat, pembahasan secara umum dengan metode analisis univariat untuk perhitungan distribusi frekuensi, rata atau median, dan standar deviasi. Variabel yang dianalisis adalah karakteristik responden meliputi pendidikan, usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, gaya hidup. Kemudian analisis bivariat. Analisis yang digunakan untuk menguji kemaknaan perbedaan mean variabel penelitian antara sebelum dan sesudah intervensi untuk melihat perubahan pengetahuan terhadap gaya hidup sehat. Teknik yang digunakan adalah uji statistik chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% bila pi kurang 0,5 berarti hasil perhitungan statistik bermakna signifikan. Maka ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan dependen, sedangkan jika pi lebih 0,5 berarti tidak ada hubungan yang antara variabel independen dengan dependen. Analisis bivariat. Analisis yang digunakan untuk menguji kemaknaan perbedaan mean variabel penelitian antara sebelum dan sesudah intervensi. Untuk melihat perubahan pengetahuan terhadap gaya hidup sehat, teknik yang digunakan adalah uji statistik chi-square dengan tingkat kepercayaan 95% bila pi kurang 0,05 berarti hasil perhitungan statistik bermakna atau signifikan, maka ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan dependen. Sedangkan jika pi lebih 0,05 lebih besar 0,05 berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel independen dengan dependen. Analisis multivariat. Metode analisis multivariat adalah suatu metode statistik yang tujuannya digunakannya adalah untuk menganalisis data yang terdiri dari banyak variabel serta diduga antar variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga dapat dilakukan interpretasi secara komprehensif khususnya pengaruh intervensi setelah variabel dependen diberikan perlakuan. Untuk menganalisis pengaruh intervensi terhadap semua variabel dependen, pengetahuan, gaya hidup sehat, dan pengendalian hipertensi, maka digunakan uji MANOVA. Analisis variabel dengan uji statistik. Untuk menilai perbedaan variabel dependen sebelum dan setelah intervensi pada tiap kelompok, pengetahuan tentang gaya hidup sehat dengan uji statistik Friedman atau uji beda, lebih dari 2 sampel data yang dianalisis adalah data ordinal. Hasil pengukuran dilakukan lebih dari 2 kali dan distribusi data tidak normal. Tipe skala pengukuran ordinal jenis data bersifat tidak dalam satu unit. Isomorphism. Berdasarkan hasil analisis, ada perbedaan jika signifikan lebih atau kurang 0,005 analisis gaya hidup, rokok, alkohol, garam, olahraga, dan aktivitas fisik, berat badan, faktor lingkungan, stres, dan pemeriksaan tekanan darah.
Masing-masing atlet melakukan pengukuran lebih dari 2 kali, maka uji statistik yang digunakan itu dengan repeated measures ANOVA untuk mengukur apakah ada perbedaan yang nyata signifikan dari berbagai hasil pengukuran dilakukan pada variabel penelitian. Hasil analisanya ada perbedaan jika signifikan kurang 0,005 untuk menilai perbedaan variabel dependen sebelum dan setelahnya intervensi antar kelompok menggunakan uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara 2 atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik, interval atau rasio, dan skala nominal. 4 kelompok kontrol dan perlakuan jika datanya tidak normal, dan hubungan statistik ANOVA one way ketika keempat kelompok tersebut arah dan normal saat dilakukan secara bersama pada keempat kelompok tersebut. Akan lakukan uji MANOVA karena terdiri dari 4 kelompok dan lebih 2 variabel. Demikianlah presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Diharapkan diskusi dan masukannya dengan penguji sangat diharapkan untuk kesempurnaan makalah proposal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.